recycle, sudah pernah mengwarning, iya. jadi bahwa limbah-limbah dari COVID ini jika tidak diawasi dengan ketat, karena itu adalah suatu yang maaf ya, seksi dan langka, berpotensi untuk salah gunakan. Selamat datang di gazebo saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat dengan saya Nuri Asardini dalam bincang-bincang kita di Gazebo NHS. Hari ini saya kedatangan tamu yang sudah lama tidak bersua, sekarang sudah jadi orang yang bertanggung jawab terhadap pengawasan, sebutlah begitu, pelayanan publik. Saya sapa saja Farida. Apa kabar, Dak? Alhamdulillah baik, Mas NHS. Iya. Sekarang aktivitasnya di Ombudsman. Kalau Ombudsman itu ada di pusat, ada di provinsi. Ya. Kabupaten? Kabupaten belum ada. Nah, kalau di level provinsi seperti Mbak Ida ini jabat, apa istilahnya? Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Kepala ORI Perwakilan Jawa Tengah. Itu bagian dari ORI Republik Indonesia ya. Di Jakarta pasti. Di Jakarta, ya. Tapi kalau itu sifat relasinya apakah hierarkis ataukah koordinatif? Hierarkis. Hierarkis. Jadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi artinya perwakilan Jawa Tengah juga bagian dari ORI pusat. ORI Republik Indonesia. Tapi kalau begitu kan pembiayaannya, segala konsekuensi administrasinya juga ditanggung oleh pusat. Iya, jadi semuanya APBD, bukan APBD. Jadi tidak seperti lembaga lain ya, yang kemudian dijamin oleh APBD ya. Iya, bahkan kita dilarang menerima anggaran dari APBD. Oh ya? Iya, ada larangan. Termasuk misalnya fasilitas mobil? Termasuk ya, jadi kita hanya diperbolehkan mendapat fasilitasi berupa barang tidak bergerak, jadi aset bangunan. Itu saja. Itu saja. Itu yang memang dimungkinkan untuk difasilitasi oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Betul, kabupaten kota enggak ada ya? Ada juga yang dipakai, tapi tetap hanya boleh bangunan saja. Iya. Artinya, kan perwakilan provinsi, lalu ada perwakilan kabupaten kota, ada juga. Tapi kadang ada juga misalnya di ibu kota provinsi yang punya aset itu dari kotanya misalnya, atau kabupaten itu boleh meminjam, misalnya pinjam pakai ya kalau untuk istilah tapi aset. tetap tidak bergerak. Tidak bergerak. Iya, di luar yang seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Apa dasar pemikirannya ya, Mbak Ida? Karena untuk menjamin tidak berpihak, atau kita ada prinsip yang namanya imparsial, proporsional, dan juga kepatutan. Mandiri. Iya, tambah yang kepatutan. Iya, tidak patut kan kalau kemudian kita melakukan pengawasan terhadap lembaga itu, tapi kita difasilitasi oleh lembaga tersebut. Pihak yang mau mengawasi memperoleh fasilitas dari yang mau diawasi. Betul, gitu ya. Itu yang kemudian mengusik rasa kepatutan mungkin ya. Prinsip kepatutan. Etika itu. Kalau etika itu kan bukan tidak salah. Betul. Benar atau salah gitu ya. Tetapi adalah pantas atau tidak pantas. Betul. Itu yang memang sangat dipegang teguh oleh Ombudsman Republik Indonesia. Layak dan atau tidak layak. Iya. Itu prinsip bagi Ombudsman ya. Dan memang seluruh hal yang pada akhirnya bisa disebut korupsi, kolusi, nepotisme berangkat dari urusan yang terbiasa untuk melanggar yang pantas tidak pantas, yang patut tidak patut. Betul. Atau kita bilang maladministrasi ya, pengabaian hukum yang ditoleransi akhirnya menjadi perilaku dan bisa koruptif. Jadi hal-hal yang itu mungkin sepele orang menganggap ya. Iya. Kalau secara hukum boleh kan, instansi vertikal itu memperoleh fasilitasi dari pemerintah kabupaten loh ya. Iya. Provinsi dan kabupaten kota. Iya. Ada yang memperbolehkan, tapi kemudian kalau ada aturan internalnya membatasi kan jadi tidak boleh. Komisi informasi. Betul. Itu kan dapat juga. Iya. Komisi satu lagi ya, komisi penyiaran. Kan bahkan APBD kan. Betul. Iya. Tidak sekedar benda tak bergerak tadi, tetapi yang bergerak, bahkan yang tidak dilarang gitu ya. Betul, iya. Tapi
ombudsman tegas ya bahwa itu memang tidak diperbolehkan. Cara untuk prudence ya, untuk hati-hati gitu. Jadi kita memang ingin prudent ya, menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh ombudsman betul-betul berpegang pada prinsip imparsial. Dan itu memang dipegang betul ya? Iya. Jumlah anggota ORI kalau di pusat kan banyak ya? 9 di pusat. Kalau di provinsi saya dengar cuma 1. Iya, hanya 1, makanya namanya kepala. Kepala itu kan hanya 1. Kepala ya? Kalau kepala lebih dari 1 bukan kepala ya? Bukan, ya. Hanya kan kalau kolegial kan misalnya kan ketua biasanya. Jadi ketua, misalnya ketua KPU, ketua Bawaslu kan ada lebih dari 1 anggotanya. Iya, ada komisioner. Ada 1, makanya kepala. Jadi kepala dan satu-satunya anggota. Yeah. Bagaimana dong cara kerjanya? Iya, jadi kalau di ombudsman perwakilan, tugas-tugas keombudsmanan atau katakanlah pekerjaan-pekerjaan ombudsman itu kan dilakukan oleh namanya asisten. Asisten itulah yang menerima laporan dan juga melakukan penjagaan maladministrasi. Kemudian keputusannya adalah di kepala perwakilan. Jadi keputusan akhir ada di kepala. Ya, betul. Padahal kan dia juga menerima surat ya, pengaduan, lalu diproses, lalu dikaji oleh staf asisten istilahnya, terkait dengan bidangnya gitu ya. Substansi ya, bahas di substansi. Lalu kemudian dirapatkan kembali. Iya, betul. Misalnya pemanggilan. Iya, pemanggilan. Mediasi ya. Permintaan keterangan, mediasi, ya, konsiliasi gitu ya, lalu diputuskan. Iya. Nah, berarti putusannya oleh kepala tadi ya? Putusan biasanya sudah ada semacam katakanlah bahan ya atau draft yang disediakan oleh staf. Iya, nanti kemudian ada telaah bersama. Nah, kemudian istilahnya kita tetap melakukan rapat ya, ada namanya rapat perwakilan juga. Oke, nah itu yang kemudian jadi keputusan. Iya, jadi keputusan. Kepala perwakilan ya. Iya. Lebih enak mana, Mbak Ida kan? Pernah juga di penyelenggara pemilu sebagai ketua gitu ya. Ketua itu kan sebutlah ya kalau mau dibilang karena bersifat kolektif kolegial tidak bisa disebut anak buah. Tetapi kan ada jenjang atau struktur, ada ketua, ada anggota. Keputusan diputuskan melalui pleno. Nah, kalau ini kan enggak. Kalau bicara soal manajemen risiko ya, itu risk management lebih ini tuh kayak sepertinya lebih kuat karena keputusan itu kemudian tidak ada semacam proses negosiasi, tidak ada tawar menawar, tapi memang murni karena substansi. Jadi katakanlah misalnya ada kajian telaah, jadi keputusan itu kan murni didasarkan pada hasil telaah itu. Nah, dalam hal misalnya ada beberapa orang kan ada kemungkinan ya berbagai perspektif, berbagai kemudian di situ kan bisa muncul deviasi-deviasi yang memang dimungkinkan ya dalam pengambilan keputusan. Ya, saya percaya Ida pernah berpengalaman di penyelenggara pemilu. Saya pernah mengalami dengan kolektif kolegial dengan sekarang. Betul. Ya. Apa bedanya itu yang lebih lanjut? Ya tadi misalnya yang konkretnya adalah bahwa ketika kita memutuskan dengan banyak orang, tentu satu sisi mungkin lebih kaya, tapi di sisi lain itu akan membuka peluang tadi antara satu orang dengan orang yang lain dalam hal ada yang tidak sama dan kan bernegosiasi. Nah, atau di sisi lain juga pihak luar akan bisa menggunakan ini sebagai pintu masuk untuk ada perpecahan itu. Nah, ketika di sini sifatnya satu orang itu kan sisi positifnya adalah tidak mungkin orang bisa memecah belah. Artinya kan proses pengambilan keputusan cepat, cara kerja pun cepat. Lalu alamat pertanggungjawaban juga cepat, karena cuma satu orang. Dan meminimalisir negosiasi tadi. Itu pasti. Dan Ida rasakan ya? Ya, saya rasakan betul. Ya. Yang penting kita firm dengan telaah substansi tadi. Tugas itu ya. Sejauh ini artinya kan juga resiko ditanggung sendiri kan? Betul, resiko ya. Adakah kemungkinan resikonya diperkarakan? Sudah. Oh. Ya, jadi kita di dalam ada namanya penjaminan mutu. Jadi dalam penjaminan mutu. Ya, ada atau misalnya kita bilang quality assurance ya. Quality assurance. Jadi dalam hal ada keputusan-keputusan yang terutama oleh pihak pelapor yang menurut pelapor tidak memuaskan, diberi kesempatan untuk komplain ke pusat.
Oh, langsung pusat? Iya, langsung ke pusat, dan nanti akan diperiksa oleh pusat. Nah, kalau misalnya memang itu pelanggaran terkait dengan katakanlah prosedur pemeriksaan, maka yang dicek adalah pemeriksaannya. Kalau terkait dengan etik, juga nanti akan diperiksa oleh Dewan Etik. Tentu jika ada bukti, iya, ada unsur bukti, terpenuhi. iya, dan harus pihak yang memang terkait langsung, misalnya pelapor. Oke. Jadi tidak, ya, saya kira itu akan jauh lebih baik ya, dan lebih efektif. Iya. Pernah ada yang diberhentikan di pengalaman di Indonesia itu, kalau Mbak Ida? Termasuk di Jawa Tengah? Oh ya, staf? Bukan, kepala perwakilan. Sebelum Mbak Ida? Iya. Oh, Iya. nggak usah sebut nama lah. Iya. Itu berarti konsekuensi atas itu ya? Iya, jadi memang penjaminan mutu di Ombudsman sangat ketat ya, karena bagian dari tadi kita menetapkan keputusan yang itu dalam konteks untuk pelayanan publik. Ini sangat menjaga kepercayaan masyarakat dan juga kepercayaan instansi. Betul. Artinya kan orang yang akan menilai, yang pekerjaannya menilai terhadap kinerja, sebetulnya birokrasi dalam pelayanan di birokrasi, lalu kan harus firm ya. Betul, iya. Lap yang kotor tidak bisa membersihkan. Iya. Meja yang kotor, malah jadi bubra. Nah, kemudian apakah merasa terbebani dengan saya kira load pekerjaan juga tinggi ya? Satu hari ada laporan biasa. Kalau misalnya kita rata-rata per bulan ini ya sudah masuk tuh sekitar 50 sampai 60. 50 sampai 60 per bulan. Apa istilahnya, perkara atau kasus? Aduan atau laporan. Aduan. Iya. Ya, itu satuannya namanya kan perkara ya, atau kasus ya. Iya. Itu harus ditangani sendiri ya. Ada, saya katakan tadi ada tim ya, jadi kita kan ada yang namanya bidang ya, ada bidang pencegahan. Tapi kan gini, logika birokrasi kan, ini pengalaman saya juga. Betul. Pengaduan masuk, kan ketua yang harus mendistribusi, mendistribusi. Betul, mendistribusi. Artinya itu kan ditangani sendiri oleh seorang IDA, ya kan begitu. Betul. Nah, habis itu ada jangka waktu, misalnya setelah berapa hari, ada limitasi waktu. Paling lambat 14 hari ya sudah ada respon dulu. Harus gitu ya. Iya, ada respon dan juga harus ada keputusan apakah ini lanjut atau tidak. Setelah kemudian diperiksa atas pengaduan tadi itu, misalnya diverifikasi ya? Iya, diverifikasi dulu. Jadi kepala perwakilan kemudian menerima surat, lalu dikaji oleh staf, diverifikasi baik formil maupun materialnya misalnya, lalu majukan lagi ke kepala untuk diplenokan, untuk dibahas gitu ya? Iya. Lalu misalnya memerlukan pembahasan apa misalnya? Ya, diperiksa lanjut atau tidak. Jadi ternyata laporan ini memang patut untuk diteruskan dalam pemeriksaan. Atau maka langsung itu masuk dalam sidang? Belum? Sudah masuk sidang, namanya rapat perwakilan. Iya, jadi kita akan menentukan apakah laporan A ini misalnya bisa diteruskan dalam pemeriksaan. Pengambilan keputusan tertinggi di institusi. Jadi kepala perwakilan dengan beberapa asisten yang menangani. Sekait. Ya, sebutlah pleno ya. Iya, pleno namanya. Lalu kemudian habis itu? Kalau misalnya memang diteruskan pemeriksaan, maka langsung diperiksa substansinya, misalnya apakah terkait dengan substansi agraria, substansi kepolisian dan seterusnya, maka dilakukan oleh asisten pemeriksa namanya. Itu yang saya mau tanyakan. Dari 50 saya menyebutnya pengaduan atau perkara tadi, sebagian besar apa? Sebagian besar, ini kebetulan kita baru saja cek, yang paling banyak itu adalah misalnya terkait dengan aduan-aduan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial, spesifiknya apa itu? Misalnya terkait dengan masalah bantuan sosial, atau mungkin misalnya terkait juga dengan pengguna skema bantuan pemerintah ya, apakah itu KIP atau mungkin juga terkait sekarang dengan adanya bantuan UMKM dan seterusnya. Di masa COVID ini? Di masa COVID. Itu trennya naik ya. Terkait dengan pembagian bantuan ya. Iya. Tapi ada juga sekarang udah mulai bergeser, ini orang udah mulai sadar bahwa COVID ini ya memang masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan juga mulai naik, ini juga masalah pendidikan. Dan kalau yang substansi yang selalu tinggi adalah agraria, pertanahan, dan kepolisian. Yang tradisional itu ya? Itu selalu tradisional menempati katakanlah kadang top 3 loh. Ya, saya sebut saja pengaduan tradisional, laporan tradisional. Kalau di penyelenggara pemilu kan daftar pemilih, manipulasi suara, kode etik gitu ya. Ini kalau di ombudsman
terkait dengan satu bantuan sosial. Iya. Mungkin karena tren ini menaik kan karena COVID ya. Iya, karena COVID. Tapi ya. kemudian agak bergeser ke Sekarang udah mulai muncul beberapa kesehatan dan Kesehatan. pendidikan. Pendidikan karena sudah mulai ini masuk ke pendataan ini ya, peserta penerimaan siswa baru. Iya. Itu biasa juga tren Iya, meningkat. tren banyak. Itu kan biasanya bulan-bulan Juni ya. Juni yang nanti. Juni ya. Iya. Itu kan musim itu. Betul, udah tinggal sebulan lagi. Itu berarti kan SD, SMP, SMA biasa. Jadi SMP SMA. Atau setingkat dengannya Iya, ya. iya. Perguruan tinggi kan enggak? Pernah ada perguruan Oh tinggi. iya. Iya. Undip juga. Undip misalnya? ada. Oh, apa biasanya kalau perguruan tinggi? UKT. Oh Iya, iya. UKT. Tapi memang itu keluhan semua orang ya. UKT. Betul, iya. Tapi pernah juga ada yang dari universitas tertentu dia mengeluhkan terkait dengan sanksi yang dia terima karena menyatakan pendapat. Saya tahu itu kayaknya tetangganya Undip itu. Iya. Dan akhirnya selesai. Oke. Iya, selesai. Tapi tidak memuaskan. Kemudian dicabut sanksi tersebut. Oh iya. Berarti ada nego kali. Iya, ada. Apa ada musyawarah di Ada antara mereka? musyawarah, Dan iya. itu dimungkinkan ya. Dimungkinkan. Ya. Di ya kerugian yang mungkin timbul Betul. dalam perspektif ORI gitu Iya. ya. Kalau begitu ORI itu sebenarnya apa dong? Ida. Ya, yang paling sederhana ya, saya mengatakan bahwa ombudsman itu adalah tempat pengguna layanan atau katakanlah warga itu menyampaikan aduan atau komplain terkait dengan layanan yang diterima. Nah, dalam hal masyarakat mungkin dirugikan tapi tidak berani melakukan aduan atau mungkin karena pengetahuannya atau katakanlah kesempatannya kurang, kita boleh berinisiatif. Jadi atas nama ya, katakanlah atas nama aspirasi warga, kalau kita melihat ada sebuah titik yang memang itu rawan kalau nggak disentuh bahasanya, maka kita masuk ke situ lalu yang namanya investigasi prakara sendiri. Jadi kita boleh, misalnya kemarin kita melihat masalah vaksinasi, orang memang jarang yang melakukan pengaduan, tapi kita melihat bahwa kalau ini tidak diperiksa tata kelolanya, ini berpotensi untuk merugikan. Kita kemudian cek dan kebetulan terkonfirmasi dengan temuan di Kuala Namu. Oke. Iya, jadi itu kan adalah limbah. Bandara. Iya, kita cek di bandara. Nah, kita kan memang dulu udah menyoal masalah limbah-limbah seperti itu. Itu di kasus Kuala Namu yang saya ikuti itu kan bekas. Iya. Lalu di repro ya. Iya. Dan kami sudah pernah meng-warning jadi bahwa limbah-limbah dari COVID ini jika tidak diawasi dengan ketat, karena itu adalah sesuatu yang seksi dan langka, berpotensi untuk salah gunakan. Saya mengatakan ya itu kejam. Kejam. Iya. Karena itu kan jelas kita tidak tahu kemungkinan bahwa itu membawa virusnya sendiri. Betul. Tetapi secara prosedur pun jelas salah. Jadi itu yang juga dimungkinkan untuk dilakukan ya. Iya, dan kita kemarin sudah melakukan penelitian itu dan bahkan sudah memberikan warning sebetulnya bahwa tolong ini kami katakan limbah medis itu ya. Ternyata pengelolaan limbah medis itu agak luput dari dari pengawasan publik. Apa istilahnya retensi ya? Kan harus dimusnahkan atau apa gitu? Iya, nah ternyata karena ada problem teknologi mungkin ya, di Jawa Tengah ini tidak banyak tempat yang bisa melakukan pemusnahan. Sehingga beberapa tuh harus diolah di Jawa Barat. Nah, masa tunggu ini kan memungkinkan terjadinya peluang-peluang orang menyalahgunakan. Tidak hanya menyalahgunakan, itu andai itu ada virus itu atau apa kan bisa menular kan? Dan orang menyimpan barang limbah medis itu ketika tidak sudah ada SOP itu kan sangat riskan. Limbah medis itu misalnya apa sih Mbak Ida? Misalnya ya alat suntik, ampul vaksin kemarin, kemudian katakanlah kasa dan sebagainya. Kemudian juga mungkin infeksius yang lain itu yang khusus kemarin kita kita jadikan kajian namanya. Itu kan jelas sekali juga kalau materi tadi itu tertular. Betul. Kalau alam kita kan nggak tahu semua. Itu kan bisa membahayakan. Jadi ya nggak benar saya kira. Di Jawa Tengah pernah ada begitu. Di Jawa Tengah kita menyoroti pada sisi ininya ya kalau kita kan berpikir kalau jika itu hal yang sangat berbahaya, pastinya kadang sangat berhati-hati melakukannya. Nah, tapi mungkin karena pengelola ini sudah
berhadapan itu sehari-hari itu kadang-kadang ada perasaan ikan ya biasa deh saya ngurusi ini, nggak mau ada unsur seperti itu. Nah, termasuk ini kita sedang sangat menekankan kepada dinas kesehatan agar ampul vaksin itu idealnya disendirikan. Jangan langsung karena kalau itu dijadikan satu, bukan semata-mata nanti berbahaya, tapi itu akan diambil, bisa jadi diambil kemudian didaur ulang menjadi vaksin palsu. Allah, Ada pernah kejadian. Nah, dan ini kan hampir sama dengan modus kemarin kan, antigen palsu itu kan seperti itu juga. Kita sudah pernah mengarahkan berkali-kali. Jadi satu objek yang di situ dicari banyak orang, kalau tidak diperlukan dengan hati-hati, itu akan membuka peluang orang untuk tadi melakukan segala kemungkinan. Namanya orang kan ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Ada orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Dan kalau itu urusan biasa, tidak apa-apa. Tapi urusan seperti itu kan riskan sekali. Dan jadi ancaman kehidupan manusia kan. Betul. Mbak Ida, tadi kan cuma satu. Stafnya berapa? Kita ada 23 semuanya. 23? Iya. Kepala? Ada kepala keasistenan, tadi kepala bidang-bidang, ada juga kesekjenan kepala tenaga sekretariatan. Sekretariatan. 23 semuanya. Itu mampu mengcover seluruh persoalan. Ya, kita harus mampu ya. Harus mampu. Artinya kalau harus mampu apapun keadaannya. Mbak itu sudah berapa tahun? Saya sebenarnya baru hitungnya Agustus 2019. Hampir 2 tahun. Artinya untuk mengatakan bahwa itu tidak ada masalah, tercover ya. Gitu ya, seluruh hal. Laporan atau pengaduan tadi sudah bisa ditangani. Betul. Direkomendasi kepada terkait gitu ya. Terkait, Lalu staf juga 23 dari A sampai Z itu. Iya. Termasuk misalnya office boy gitu. Iya, termasuk office boy. Efisien sekali menurut saya. Efisien memang. Jadi kita memang bisa bergerak dengan cepat ya. Dan kalau ada masalah cepat sekali ketahuan bahwa di sisi inilah tidak berfungsi. Ya, jadi ada deteksi. Jadi saya mikir juga, kayak lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, ya kan? Nah, tapi biarlah saya yang bicara ini, itu menurut saya terlalu boros. Bagaimana mungkin kalau saya pikirkan, ya lebih baik, misalnya ya pengawas pemilu, pengawas pemilu di level provinsi cukup satu. Lalu stafnya didampingi oleh yang lebih kuat. Iya, jadi tugas-tugas pengawasan dilakukan oleh staf. Kenapa enggak? Kan begitu. Iya. Kalau suruh memilih satu, kalaupun memaksa untuk memilih lebih dari itu, saya pilih 3. Iya. Tetapi yang pasti saya keberatan kalau 5 apalagi 7. Iya. Atau mungkin bagiannya bisa kayak majelis hakim itu, Mas Enes. Itu kan bisa seperti itu kan? Iya, saya sedang memikirkan soal postur kelembagaan lembaga penyelenggaraan pemilu. Daripada setiap hari, setiap saat kalau ada seleksi kan, unsur ormasnya lebih kental daripada kapasitas dan integritasnya dipaksa untuk jadi oleh karena perintah dari pimpinan tertinggi di atasnya gitu ya. Saya mengalami itu dan pada akhirnya menurut saya ya cuma satu saja menurut saya efisien. Ya diperkuat sekretariat. Betul. Gitu ya. Tugas-tugas fungsional bahasanya ya. Dan satu yang pasti, kalau 7, bagaimana kita merasa harus bertanggung jawab? Kepada siapa kita meminta bertanggung jawab? Misalnya 7, 7 kalau 1, 2, ini kan sudah tercover nih. Kalau memang mau 3, 4 yang lain kan tambahan. Yang saya bisa pastikan itu pasti kerjanya tidak efektif, gitu ya. Dan itu menurut saya Tarsan saja. Tarsan tahu ya? Apa? Gantung saja. Gantung gaji butanya, gantung honorariumnya, gantung ini ya. Akhirnya memang kecenderungannya adalah tidak punya tugas tapi punya anggaran, akhirnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu tidak strategis untuk sebuah lembaga. Ya kan? Jadi memang awalnya adalah 3 ya desain itu ya? 3. Dan KPU juga 3. KPU 3, Bawaslu 3. Kok nggak kuat, nggak yakin. Itu kan cara dia bekerja saja. Karena kalau semuanya, apalagi sampai 7, jelas itu akan kekurangan pekerjaan. Kalaupun tidak ada pekerjaan, kemudian mencari kerjaan-kerjaan yang sebenarnya
tidak pas untuk lembaga itu. Saya setuju itu 3 saja. Lalu yang diperkuat adalah asistensinya. Betul, gitu ya. Fungsi fungsionalnya deh. Satu kepala. Ya, Anda sendiri. Iya, saya sendiri. Membawai 23 staf dengan pembagian kerja sesuai dengan fungsi, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ya. Lalu setiap bulan rata-rata 50 laporan pengaduan. Iya. Coverage area adalah 35 kabupaten kota, se-Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dan Anda tahu namanya Jawa Tengah itu besar. Iya. Paling enggak ya 3 terbesar di Pulau Jawa. Betul. atau Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Timur ya. Lalu Kita Jawa peringkat Tengah. ketiga ya. Lalu Anda tahu berapa jumlah penduduk Jawa Tengah? Ada 32 lah minimal gitu ya. 32 juta ya. Iya. Itu enggak kelimpungan. Ya. Seorang Farida 23 staf tadi. Ya, karena memang struktur dan fungsi kita memang sudah bisa mengcover, ya sampai saat ini tidak ada persoalan. Kenapa begitu? Ya, karena tadi bahwa fungsi pengawasan itu kan lebih menekankan kepada substansi-substansinya. Nah, dalam hal substansi itu sudah ditelaah, diperiksa sesuai dengan porsinya, maka pengambilan keputusan itu sifatnya kan hanya menguatkan saja, menegaskan, tidak lagi di situ menimbang atau mungkin katakanlah bahkan sampai menego dan sebagainya, itu tidak, karena sifatnya adalah menguatkan, memutuskan, dan tentu dengan ada indikator-indikator. Enggak, sekali lagi enggak sempoyongan istilahnya. Tidak, ya. Jadi karena tadi fungsi-fungsi itu sudah di-cover oleh asisten dan juga dukungannya. Supporting unit kuat, ya. Dan memang mereka ahli ya. Iya. Itu supporting unit dari ada ASN, ASN dan juga ada yang saya katakan asisten. Jadi ASN itu adalah pegawai independen, bukan ASN, dan juga bukan swasta yang memang menjalankan fungsi-fungsi keombudsmanan. Non PNS. Tapi sudah terlatih. Iya. Direkrut dari mana itu? Dari ombudsman juga, bersifat dari pusat. Oh, dari pusat. Iya. Dan memang sudah terstandar ya. Sudah terstandar. Dan itu sangat membantu ya. Iya. Dan terutama di level kedua ya. Iya. Jadi justru mereka yang melakukan fungsi-fungsi utama dari keombudsmanan, dan kepala perwakilan lebih pada fungsi-fungsi manajerial, direktif, dan kemudian tadi fungsi-fungsi menetapkan keputusan, memutuskan. Iya. Tapi kan di manakala tertentu baru kepala memutuskan ya. Saya berpikir begini, kalau satu provinsi saja di Jawa Tengah, dan Jawa Tengah terbesar ketiga di Indonesia ya, dari jumlah maupun luasannya, maka menurut saya apa dong yang menentukan apakah strukturnya ataukah banyaknya orang? Struktur, saya sekaligus mengambil contoh BPK kan juga ada perwakilan, dia pengawasan keuangan, juga hanya satu kepalanya. Oh ya. Yang banyak adalah auditor, pengawas. BPKP juga begitu. Kepala juga. Sama seperti ombudsman. Iya. Jadi menurut saya ini sangat cocok untuk struktur lembaga pengawas. Oke. Saya mikir juga Mbak Ida, di lembaga penyelenggara pemilu. Kalau menurut saya terlalu banyak. Iya. Baik jajaran Bawaslu apalagi. Sampai kemudian ada yang 7, di Jawa Tengah ada 7. Ada 7 orang. Lalu di KPU juga 5. Bagi saya itu terlalu banyak. Kalau KPU 7 juga provinsi. Ya 7 orang. Kalau menurut saya KPU Bawaslu sekali lagi, kalau enggak 1 maksimal 3. Mungkin nggak dengan pengalaman Mbak Ida itu? Kalau menurut saya itu mungkin ya. Jadi tadi dengan syarat fungsi-fungsi di dalamnya, pegawai fungsional ya itu betul-betul kuat. Ya, istilah saya supporting unitnya diperkuat. Ya. Karena mereka lah yang sebetulnya menjalankan fungsi-fungsi dari itu, dan kita sifatnya direktif dan memutuskan saja. Dan pengambilan keputusan tidak ribet. Tidak ribet, tidak transaksional juga. Transaksional, oke. Transaksional itu artinya nego-nego gitu ya. Iya. Apalagi kalau asal muasal latar belakang dari komisionernya adalah pimpinan, misalnya ormasnya, yang ormasnya juga berhimpitan dengan kepentingan politik, terkait dengan pencalonan misalnya, atau kepentingan politik, itu kan bisa dinego. Iya, dan dalam hal ada ketidakkompakan, pihak luar mengetahui akan jadi pintu masuk untuk memecah belah. Betul.
kalau pengambilan keputusan juga lama, akan mengundang spekulasi, syawasangka, sasus, dan disitulah akan akan gampang dimainkan, rawan sekali dengan permainan. Atau kalau gambarnya adalah kalau itu adalah kewenangan, kemudian dibagi-bagi dalam proses bagian kewenangan, akan sangat mungkin terjadi penyalahgunaan wewenang. Saya terbiasa mengadililah waktu di DKPP hal-hal semacam itu, karena jumlahnya banyak, lalu kemudian masing-masing tidak menyatu gitu ya, ada kepentingan masing-masing, tidak melting pot gitu ya, lalu kemudian satu tersisa misalnya bisa nego tadi, maka trade off gitu ya, dan itu celaka gitu ya, dan itulah rusaknya sebagian lembaga penyelenggara pemilu. Kalau begitu sebenarnya dengan kasus ini, dengan cerita ide ini, sebenarnya lembaga negara itu tidak perlu terlalu gemuk. Betul, ya. Dan itu diaminkan oleh pimpinan kami di pusat. Jadi pernah menyampaikan bahwa salah satu yang menyebabkan lemahnya lembaga negara, terutama pengawas, adalah ketika ada virus ada virus yang masuk ke dalam. Nah, ketika memang bangunan di dalam itu tidak kuat, itu maka akan sangat mudah terinfeksi oleh virus itu. Nah, akhirnya kemudian justru inilah yang paling gampang merusak. Jadi kalau yang di luar itu malah kadang-kadang kalau kita ada musuh dari luar, kita malah kompak. Tapi kalau itu dari dalam, sulit lembaga itu kemudian bisa firm untuk seterusnya. Ya, kalau satu orang bertanggung jawab kepada orang itulah, dan akan ketahuan bagaimana cara kerja dia. Tanggung gugat ya. Tanggung gugatnya sangat mengalamat dan terasa. Saya pikir perlu juga itu dirombak ya, direformasi, baik jajaran Bawaslu maupun KPU kalau di daerah, minimal di provinsi ke bawah. Ya, karena akan sangat berpengaruh pada nanti ini ya, progres dari pengambilan keputusan, dan itu pasti berdampak pada penyelenggaraan pemilu. Sekali lagi Mbak Ida, saya mau tanya. Banyaknya orang tidak mempengaruhi sebenarnya terhadap coverage kinerjanya. Ya, kalau secara teknis mungkin kalau dengan asumsi bahwa supporting unit kuat loh. Iya, menurut saya tidak terpengaruh. Jadi misalnya gini, saya pernah bereksperimen di sebuah bidang kami yang namanya penerimaan laporan. Kita kan berpikir bahwa itu ada banyak laporan, maka perlu ditambahin orang. Tapi ternyata banyak orang tidak menyelesaikan masalah. Sama dengan tidak tambahnya anggaran. Iya. Itu. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau anggarannya terbatas, ditambah anggaran itu menyelesaikan masalah. Tidak, karena tambah anggaran tambah masalah. Karena itu ada kepentingan yang berbeda. Baik, itu saya kira perlu jadikan benchmarking ya untuk lembaga penyelenggara pemilu terutama, karena Mbak Ida juga kan tahu dunia penyelenggara pemilu kan. Terutama juga terkait dengan lembaga pengawasan. Jadi saya pernah membandingkan misalnya bahwa kinerja lembaga pengawas itu juga sangat ditentukan oleh statistik laporan. Jadi kan karena tugasnya kita kan salah satunya kan menerima komplain dari masyarakat. Ya, core bisnis satu diantaranya adalah soal laporan. Nah, bagaimana mungkin sebuah lembaga pengawas yang itu strukturnya besar, anggarannya banyak, tapi laporannya sedikit? Itu jadi problem. Di tempat kami ada guyon. Jadi kalau kita kan ada 34 perwakilan tuh. Dalam hal adalah perwakilan yang laporannya di total sampai dengan akhir tuh hanya di bawah 100. Kadang guyon, kamu jangan banyak ngomong deh. Oh iya. Iya, jadi kayak ada etik tersendiri, jadi tahu diri ya kalau yang ditangani laporan itu sedikit, artinya apa? Bahwa pengawasannya tidak efektif. Apalagi permanen. Sedangkan dalam pemilu saja hal yang menjadi event misalnya. Event besar. Kok nggak dapat? Kan begitu. Artinya memang kayak macam kasus politik uang. Jadi sekedar keluhan yang nggak terselesaikan. Dalam soal daftar pemilih juga masih terus ngedumel, tapi tidak tertangani kan begitu. Jadi tidak tersampaikan. Jadi ada problem. Apakah ada problem kanalnya, saluran pengaduannya, atau memang ada problem lembaganya yang tidak cukup welcome terhadap laporan. Jadi dia tidak bisa coverage terhadap baik fungsi maupun area. Kalau itu bertahun-tahun berarti ada masalah dengan pengelolaan lembaga. Dan berpengaruh pada performa akhirnya. Performa pemilu itu sendiri. Betul. Saya pengalaman lah di soal pengawasan pemilu terutama, dan memang lembaga itu harus berada gitu ya sebagai fungsi katarsis dari keadaan sosial, karena lembaga negara dibuat untuk
menyelesaikan masalah. Betul. Gitu. Kita tidak boleh menghindari masalah. Iya. Walaupun kita tidak cari perkara. Tidak cari. Kalau karena ada perkara, sudah ada, kita tidak perlu cari, pasti ada. Hanya kemudian apakah performa kita memungkinkan perkara itu masuk pada kita. Iya. Itu masalah kredibilitas. Betul. Jadi kalau orang nggak percaya kepada orang, mana mungkin dia akan lapor. Iya kan? Iya. Dari kasus ini sebenarnya saya jadi menarik batas bahwa lembaga, sekali lagi, yang tidak banyak anggotanya, bahkan satu saja yang disebut kepala perwakilan, itu ternyata bisa lebih efektif. Baik lincah dalam proses pengerjaannya, proses pengambilan keputusannya, dan acceptable terhadap seluruh proses. Nah, ada konsekuensinya adalah bahwa ketika top manager pasti hanya ada satu, maka harus membangun supporting yang kuat. Jadi di tempat di ombudsman sudah ada semacam ada gium ya, bahwa supporting itu harus 60% kuat. Jadi topnya hanya 40%. Artinya sosok juga mempengaruhi. Reputasi sosok kepala perwakilan mempengaruhi. Tapi siapapun yang ada di situ tidak akan merusak lebih daripada 40%. Yang 60% bertahan. Kalau dapat yang bagus, yang 60% itu akan lebih terangkat. Bisa 70 gitu ya. Jadi 70. Tapi kalau dapat yang tidak bagus, jangan sampai merusak yang 60 ini. Ini rumus yang dipakai di ombudsman. Dan memang kayaknya udah mapan ya. Saya kebetulan kenal baik dengan ombudsman ya. Apalagi terhadap periode yang kemarin. Yang memang sangat, menurut saya pada awal-awal pendirian ombudsman yang undang-undang lama kalau tidak salah, itu kan tidak sekredibel sekarang. Bahkan kalau mau saya bilang bahwa ombudsman itu sekedar rekomendatif. Kita memang sifatnya lebih mengedepankan pengaruh. Tapi dalam ombudsman, entahlah Ida nanti bisa cerita, kok nggak ada orang yang menolak kalau dipanggil? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kalau dalam perkara pemilu ada. Banyak sekali. Ini kan soal apa menurut Anda? Kalau menurut saya, apapun ya, tetap kultur ya. Jadi ada budaya bahwa mereka tahu kalau kita memanggil bukan karena, maaf ya, tidak ada pamrih. Tidak ada kepentingan, sehingga kalau mereka tidak memenuhi panggilan, justru secara tidak langsung masyarakat dengan mudah akan mengatakan, berarti kok kamu itu memang bersalah. Kalau nggak bersalah kan biasa saja dong, karena memang kita jaga betul tentang imparsialitas. Jadi kalau ombudsman sampai memanggil, itu pasti ada apa-apanya. Karena kita nggak boleh cari-cari. Kalau tidak datang kan nggak ada konsekuensinya, Mbak Ida? Ada upaya paksa sih, tapi kita belum pernah menempuh itu, dan di Indonesia ternyata belum pernah ada yang menempuh upaya paksa. Bahkan di lembaga lain tidak ada juga upaya paksa juga. Tidak ada ya, tapi kalau ombudsman dia punya, tapi tidak pernah dipakai juga. Itu jauh lebih baik. Dan kita berupaya jangan sampai, karena itu sama-sama memalukan sebetulnya. Jadi ombudsman juga tidak dipercaya, sampai harus menggunakan, meminta bantuan dari polisi. Nah, di sisi lain, berarti juga ada resistensi yang sebenarnya tidak boleh, karena ombudsman itu kan lembaga negara dan memang mewakili masyarakat. Harusnya memang begitu. Kalau pepatah Ki Ageng Surya Mentaram ya. Perang tanpa luruk tanpa bolo, sakti tanpa aji. Satu lagi kalah tanpa ngasorake. Itu yang mau kita jaga banget. Jadi jangan sampai ada orang yang dipermalukan. Dan memang di negara-negara Barat, terutama Eropa Barat, terutama Skandinavia, saya contoh Denmark misalnya, itu kan memang ombudsman sangat berwibawa, sangat berwibawa. Dan saya bisa katakan bahwa yang namanya ombudsman itu adalah indikator peradaban. Budaya malu, kalau sampai dipanggil sampai tidak datang, itu budaya malu. Budaya malu itu yang menurut saya di Indonesia hari ini sudah makin terkikis. Kadang kita melakukan upaya namanya kita komunikasi yang sifatnya tidak formal, tapi itu adalah dalam rangka membangun kepercayaan. Itu yang menambah nilai tambah. Yang kita lakukan. Misalnya gimana ada? Misalnya gini, jadi bahwa
mungkin ini sisi yang bagus ya, karena saya punya pengalaman di kepemiluan. Ketika saya berhadapan dengan orang kepala daerah, yang saya bangun bahwa saya bukan berhadapan dengan Pak atau Ibu A, tapi saya sedang berhadapan dengan konstituen sekian ratus ribu orang yang memilih beliau, sehingga saya harus hormat apapun. Nah, rasa hormat ini kita tuangkan dalam bentuk prosedur, dalam bentuk yang lain, sehingga kita tidak memperlakukan orang seperti pesakitan. Walaupun dilaporkan, itu bedanya. Dilaporkan di ombudsman itu tidak sebagai pesakitan. Dan memang itu administratif. Iya, administratif. Dan memang yang namanya ombudsman memang konsepnya adalah kesadaran. Iya. Kalau saya baca dari semua buku mengenai ombudsman, itu memang penumbuhan terhadap kesadaran. Sehingga kita justru tidak cocok kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa ombudsman mestinya bersifat sanksi. Nggak usah. Nggak masuk. Format yang seperti sekarang saja. Nggak dapat nanti substansinya. Iya, betul. Dan harus ditumbuhkan kesadaran. Kesadaran. Mungkin terpaksa sedikit nggak apa-apa. Tetapi toh akhirnya kan jadi tumbuh kesadaran. Betul. Mbak Ida, waktu juga yang membuat kita harus akhiri diskusi ini, tapi tanpa terasa saya sudah banyak dapatkan poin-poin luar biasa ya. Jadi saya berdoa mudah-mudahan Ida sehat, satu orang mengkoordinasi 23 staf dari A sampai Z, mengcover 32 juta penduduk Jawa Tengah, provinsi terbesar ketiga di Indonesia atau di Jawa ini, dan bertanggung jawab seorangan. Dan saya belajar dari Mas NHS. Apa itu? Iya, karena tadi ada ketika etika, pengawasan dan teknis itu masuk diramu menjadi satu, cantik jadinya. Saya juga kembangkan itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Sobat, saya senang sekali bisa menghadirkan Mbak Farida ini, luar biasa, perempuan satu-satunya di ORI perwakilan Jawa Tengah. Sekian dulu bincang-bincang kita dengan Kepala Ombudsman perwakilan Jawa Tengah. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gazebo saya.